Hai, aku Yakuto dan selamat datang di videoku kali ini. Di video kali ini aku akan sharing tentang beberapa fitur di Adobe Lightroom yang menurutku sangat bermanfaat dan membantuku dalam menghasilkan foto yang aku inginkan. Sebenarnya beberapa dari fitur ini adalah fitur baru ya, dan hanya ada di Adobe Lightroom 10 ke atas. Jadi kalian perlu update Lightroom kalian supaya bisa menggunakan beberapa fitur ini. Oke, langsung saja kita ke Lightroom. Fitur pertama yang ingin aku sharing itu adalah color grading. Di Lightroom versi sebelumnya itu gak ada panel color grading, melainkan sebelumnya itu dia tuh namanya panel split tuning. Sedangkan sekarang dia berubah jadi color grading. Bisa dilihat perbedaannya kalau kalian masih pakai Lightroom 9 ke bawah. Perbedaannya sudah terlihat saat aku buka panel color grading ini. Dia sekarang sudah memakai slider yang seperti ini, lingkaran ya. Biasanya agak kayak gini ya. Terus di sini ada satu tambahan opsi yaitu midtones. Yang sebelumnya itu hanya ada highlight dan shadow aja. Tapi fungsinya itu sebenarnya masih sama. Highlight itu untuk memberikan warna ke daerah yang terang seperti yang warna putih di sini. Jadi dia warna kebiruan saat aku geser ke sini ya. Sedangkan shadow itu untuk memberikan warna ke daerah gelap. Nah, daerah gelap seperti di sini tuh bakal terpengaruh. Nah, midtones ini memberikan warna di pertengahan antara shadow dan highlight. Pertengahan shadow dan highlight itu seperti warna kulit di sini atau warna tanah. Jadi saat aku geser, nah yang paling terkena dampak itu adalah warna kulit dan warna tanah di sini. Nah, kenapa ini menurutku sangat bermanfaat? Karena dengan adanya midtones ini, aku bakal lebih mudah untuk mendapatkan warna kulit atau skin tone yang aku inginkan. Karena menurutku skin tone itu adalah salah satu hal terpenting dalam mengedit foto portrait. Tapi kadang ada orang ngedit foto portrait itu skin tone-nya itu menurutku kurang natural gitu ya. Bahkan beberapa editanku itu sebenarnya kurang natural karena aku mengikuti style aja gitu ya. Nah, untuk fitur color grading ini juga sudah ada di Lightroom Mobile ya. Jadi kalau kalian masih belum ada kayak gininya di Lightroom Mobile, kalian bisa update. Kemudian fitur selanjutnya yang ingin aku bahas yaitu hue. Nah, mungkin kalian nggak asing dengan istilah atau kata hue di Adobe Lightroom ini karena kalian bisa menemukan hue itu di sini di panel color atau HSL. Nah, di sini ada hue. Cuma hue yang ingin aku bahas di sini bukan hue yang ini. Hue yang ingin aku bahas di sini adalah salah satu fitur baru yang hanya bisa kita gunakan saat kita menggunakan local adjustment, baik itu graduated filter, radial filter, atau brush adjustment. Nah, bisa kita lihat di sini ada hue ya. Oke, kita langsung aja coba kita aplikasikan ke seluruh foto. Nah, mungkin kalian sadar saat kita mengubah warna menggunakan hue panel HSL kurang fleksibel untuk mengubah warnanya karena terbilang cukup terbatas meskipun terpisah, slidernya itu terpisah seperti ini per warna ya. Contohnya aku pengen mengubah warna hijau di sini, itu nggak bisa jadi orange seperti warna-warna autumn gitu. Itu nggak bisa kita dapatkan meskipun kita udah menggesernya. Karena yang kita dapatkan itu sebenarnya warna kuning gitu loh, bukan warna orange. Jadi untuk bikin efek autumn itu kurang masuk gitu menurutku. Biasanya aku kalau bikin efek autumn itu ke Photoshop. Tapi dengan panel HSL yang di sini, oke, kita reset dulu yang tadi itu ya. Kita bisa mengubah warna hijau itu menjadi warna apapun ya. Sorry, belum dikasih. Nah, lihat nih, bahkan bisa jadi warna ungu. Kita gak bisa mendapatkan atau mengachieve itu hanya dari slider hue yang ada di panel color ini. Hanya saja dia itu juga mengubah seluruh area yang terkena oleh local adjustment-nya, dan
fitur selanjutnya yang akan aku sebutkan itu berperan penting juga dalam menggunakan hue ini. Jadi kita langsung saja ke apa namanya nih? Fitur selanjutnya yang ingin aku bahas, dan fitur terbaik yang aku temukan di versi yang aku pakai sekarang, yaitu versi 10. Fitur itu adalah Range Max. Sama seperti fitur hue yang ini, dia tuh hanya bisa digunakan saat kita menggunakan local adjustment aja. Nah, oke, kita reset dulu local adjustment-nya. Di sini ada Range Max off. Nah, saat kita klik di sini ada 3 pilihan, ada color, luminance, depth. Nah, cuma depth-nya ini nggak berfungsi. Sepertinya dia akan berfungsi jika kamera yang kita pakai itu adalah kamera yang bisa merekam depth atau tingkat kedalaman fokus ya, mungkin. Yang bisa kita pakai itu cuma 2, color dan luminance. Fungsinya itu sebenarnya apa sih Range Max ini? Kalau menurut aku fungsinya itu sedikit mirip dengan masking di Photoshop, cuma kita melakukannya itu secara otomatis. Tapi juga bisa dibilang ini tuh adalah selections di dalam, kan local adjustment ini sebenarnya mirip selections kan. Range Max ini selections yang ada di dalam selections. Aku nggak tahu ngejelasinnya gimana, langsung aja kita praktekkan. Oke, pertama kita bakal ke color ya. Saat kita mengklik tombol color, nah tampilannya itu bakal kayak gini dan ada selektor yang muncul. Nah, kita pilih warna yang ada di foto ini. Di sini aku bakal milih warna hijau. Karena kita barusan memilih warna hijau, saat kita menggeser slider yang berada di local adjustment, entah itu exposure, shadow, dan sebagainya, yang terpengaruh itu hanya warna yang dipilih sama selektor tadi. Oke, kita langsung saja coba ya geser nih. Nah, lihat warna hijau itu terpilih, dan karena tanahnya ini punya unsur warna hijau juga, jadi dia juga kepilih ya. Dan kita tuh cuma bisa fokus, kita tuh jadi bisa fokus untuk mengedit yang dipilih, yang tadi kita pilih menggunakan selektor. Nah, saat kita menggabungkannya dengan fitur dengan slider hue yang tadi kita jelaskan, kita bisa membuat efek yang menurut aku itu sebelumnya tuh nggak bisa gitu di Adobe Lightroom. Oke, kita geser. Nah, kayak gini, dan kita bisa menghasilkan warna kayak bahkan ungu gitu. Nggak bisa sebelumnya kita di Adobe Lightroom itu menghasilkan warna daun waktu warna ungu itu nggak bisa sebelumnya. Tapi dengan fitur baru ini kita bisa, dan itu impresif banget bagiku. Jadi aku nggak usah pindah-pindah ke Photoshop untuk bikin efek autumn gitu. Selain itu kita bisa memilih multiple color dengan menekan tombol shift ya. Nah, nih. Jadi warna-warna yang dipilih oleh selektor tadi itu bakal terpengaruh oleh slider-slider local adjustment. Nah, lihat, bisa kita perhatikan di sini. Nah, mantep banget. Kemudian selanjutnya ya, itu adalah luminance. Kita ganti dulu fotonya karena bakal lebih jelas kalau kita pakai foto lain. Oke, aku bakal pakai foto ini sebagai contoh. Kita reset terlebih dahulu, takut udah aku edit sebelumnya. Kemudian kita akan memilih menggunakan graduated filter. Kita akan memilih seluruh ya, semuanya dari foto kita. Kemudian kita ke range max, terus pilih luminance. Nah, nanti akan muncul, kita reset dulu. Nah, nanti bakal muncul slider seperti ini. Nah, fungsi di sini ada range. Ini rentan antara daerah tergelap hingga daerah terterang. Di kanan ini daerah terterang, sedangkan di kiri itu daerah tergelap. Jadi saat kita geser bagian terterang ini ke bagian tengah umpamanya ya, graduated filter tadi itu hanya akan berpengaruh, semua slider di graduated filter ini hanya akan mempengaruhi daerah yang gelap sampai daerah pertengahan. Oke, kita langsung saja praktek ya.
ini kan berada di daerah shadow. Di sini nih daerah shadow ya. Oke, kita langsung saja. Nah, yang paling banyak terkena efek dari slider exposure itu hanya daerah yang shadow gitu, sedangkan daerah langit itu hanya sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Untuk mengetahui daerah mana saja yang terkena efek local adjustment ini, ada centang show luminance max yang ada di atasnya. Dan warna-warna merah ini adalah daerah yang akan terkena local adjustment. Sedangkan yang tidak terlalu merah atau bahkan tidak merah sama sekali, itu tidak akan terkena efek local adjustment. Nah, kita hanya ingin menurunkan daerah highlight di sini. Kita bikin masking baru, local adjustment baru. Kemudian kita luminance ya. Aku langsung aktifin show luminance max-nya. Kemudian kita geser yang bagian shadow ke kanan, maka dia itu akan mempengaruhi hanya daerah terangnya saja, karena di sini ini adalah zona terang. Oke, kita centang ini. Kemudian kita turunkan exposure-nya supaya kita bisa dapat detail. Nah, lihat di sini dia tuh menurutku bermanfaat banget. Kita tuh bisa dapat detail langit, apalagi kalau kita ngefoto pakai RAW ya. Kita bisa dapat detail langit dan detail shadow secara bersamaan tanpa mengorbankan salah satunya. Itu hebat banget menurut fitur ini, bermanfaat banget menurutku. Apalagi kalau kalian memotret landscape. Oh my god, ini bermanfaat. Selain dengan slider ini, kalian juga bisa menggunakan selektor juga. Contohnya gini. Nah, cuma aku lebih suka pakai ini dibandingkan selektor karena lebih akurat aja menurutku. Jadi itu adalah fungsi range max, fitur yang menurutku powerful banget untuk membantuku menghasilkan foto yang aku inginkan. Di kasus lainnya selain foto landscape, di foto potret umpamanya ya, ini fotoku aja. Di foto ini umpamanya ya, ini kan langitnya tuh overexpose sebenarnya. Detail itu cukup sedikit, tapi kita bisa menggunakan graduated filter. Kemudian kita graduated filter sampai sini. Nah, kalau kita nurunin ini aja, maka daerah sini ini bakal terpengaruh juga. Jadi kita pakai range max luminance, terus kita centeng supaya kita tahu. Terus kita kembali karena daerah terang yang ingin kita kenain efeknya. Nah, kemudian kita centeng supaya kita bisa lihat hasilnya dan kita turunkan ini. Tuh kan, detail di langit jadi tambah dapat dibandingkan sebelumnya. Nih, ini foto sebelumnya, ini foto sesudah. Perbedaannya itu impresif banget. Oke, sebenarnya cuma itu fitur-fitur yang ingin aku sharing. Dan honorable mention ya, ini adalah fitur yang aku pakai dari sejak lama, yaitu import foto dan video. Ya, semua orang pasti tahu ya. Cuma di sini nih, kenapa menurut aku di sini bermanfaat banget? Karena kalau kita nyolokin SD card atau bahkan nyolokin kamera, itu secara otomatis dia tuh akan terdeteksi dan kita bisa mengcopy file dari kamera itu, foto-foto sama video dari kamera itu ke destinasi yang udah kita siapkan gitu. Jadi kita nggak perlu buka-buka folder ini untuk copy ini dan sebagainya, cukup dari Adobe Lightroom aja. Itu membantu banget dan mempercepat pekerjaanku. Oke, mungkin itu saja untuk sharing kali ini ya. Jangan lupa subscribe karena kebelakangnya ini aku bakal lebih sering upload video. Dan jangan lupa juga follow sosial mediaku. Terus kalian kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Saya Akuto dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.